Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan kesempatan dan kesehatan kali ini. Pada video pertemuan kali ini kami akan membahas tentang ayat-ayat produksi, distribusi dan konsumsi. Sebelum saya membuka materi tersebut, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Magfiratul Inayah selaku sebagai moderator. Dan di samping kali ini adalah nama-nama rekan kerja atau rekan kelompok saya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mempersilakan pemateri pertama untuk mengemukakan argumen atau membacakan materi-materi dari ayat produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada moderator. Saya atas nama Irda Husnul Hatimah selaku pemateri pertama ingin membacakan materi kami. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Materi pertama adalah produksi. Nah, produksi dalam ekonomi Islam mempunyai motif kemaslahatan, kebutuhan, dan kewajiban. Demikian pula konsumsi. Menurut Yusuf Qaradawi, secara eksternal, perilaku produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan setiap individu, sehingga dapat membangun kemandirian umat. Sedangkan motif perilakunya adalah keutamaan mencari nafkah, menjaga semua sumber daya, dan dilakukan secara profesional pada sesuatu yang halal. Selanjutnya, adapun prinsip-prinsip produksi secara singkat adalah pedoman yang harus diperhatikan, ditaati, dan dilakukan ketika akan berproduksi. Prinsip produksi dalam Islam ada 4. Yang pertama, berproduksi dalam lingkaran halal. Nah, yang dimaksud dengan berproduksi dalam lingkaran halal ini wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, baik individu maupun komunitas, yang berpegang pada semua yang dihalalkan Allah dan tidak melewati batas. Yang kedua, keadilan dalam berproduksi. Nah, sistem ekonomi Islam telah memberikan keadilan dan persamaan prinsip produksi sesuai kemampuan masing-masing tanpa menindas orang lain atau menghancurkan masyarakat. Kitab suci Al-Quran memperbolehkan 4 kerjasama yang saling menguntungkan dengan jujur, sederajat, dan memberikan keuntungan bagi kedua pihak dan tidak membenarkan cara-cara yang hanya menguntungkan seorang, lebih-lebih yang dapat mendatangkan kerugian pada orang lain. Selanjutnya yang ketiga, seluruh kegiatan produksi terikat pada tataran nilai moral dan teknikal yang Islam. Sejak dari kegiatan mengorganisir faktor produksi, proses produksi hingga pemasaran dan pelayanan kepada konsumen semuanya harus mengikuti moralitas Islam. Produk, barang, dan jasa yang dapat merusak moralitas dan menjatuhkan manusia dari nilai-nilai religius tidak akan diperbolehkan. Selain itu, Islam mengajarkan adanya skala prioritas dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi serta melarang akan berlebihan. Selanjutnya yang keempat, kegiatan produksi harus mempertahankan aspek-aspek sosial masyarakat. Kegiatan produksi harus menjaga nilai-nilai keseimbangan dan harmoni dengan lingkungan sosial dan lingkungan hidup masyarakat yang luas. Masyarakat juga berhak menikmati hasil produksi secara memadai dan berkualitas. Selanjutnya yang kelima, permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan tetapi lebih kompleks. Masalah ekonomi muncul bukan karena adanya kelangkaan sumber daya ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan manusia saja, tetapi juga disebabkan oleh kemalasan dan pengabaian. Selanjutnya, produksi dalam Al-Quran. Nah, dalam sistem ekonomi Islam, perolehan dan pemanfaatan hak milik harus dengan jalan ma'ruf. Di dalam harta itu terdapat hak-hak kemasyarakatan yang harus ditunaikan. Al-Quran menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya." Materi selanjutnya yaitu bagian B, distribusi. Pengertian distribusi. Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Saluran distribusi
adalah suatu jalur perantara pemasaran dalam berbagai aspek barang atau jasa dari tangan produsen ke konsumen. Antara pihak produsen dan konsumen terdapat perantara pemasaran, yaitu distributor agen dan agen yang melayani pembeli. Tujuan dari distribusi dalam ekonomi Islam dikelompokkan kepada tujuan dakwah, tujuan pendidikan, tujuan sosial, dan tujuan ekonomi. Materi selanjutnya yaitu konsumsi. Baik, pengertian. Menurut Samuelson, konsumsi adalah kegiatan menghabiskan barang yang dimiliki atau barang guna, barang dan jasa. Barang meliputi barang tahan lama dan ada barang yang tidak tahan lama. Barang konsumsi menurut kebutuhannya yaitu ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder dan tersier. Sifat barang konsumsi menurut Al-Ghazali dan Al-Sabiti dalam Islam adalah at-thayyibah. Prinsip konsumsi dalam Islam adalah prinsip keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan serta moralitas. Munzer Kaf 29 mengembangkan pemikiran tentang teori konsumsi Islam dengan membuat konsumsi bahwa Islam dilaksanakan oleh masyarakat. Zakat hukumnya wajib, tidak ada riba, mudarabah wujud dalam Islam perekonomian dan pelaku ekonomi mempunyai perilaku memaksimalkan. Islam yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW yang maknanya adalah yang kamu miliki adalah apa yang telah kamu makan dan apa yang kamu infakkan. Terdapat 4 prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam yang disyariatkan dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu hidup hemat dan tidak bermewah-mewah. Yang kedua, implementasi zakat dan mekanismenya pada tataran negara. Yang ketiga yaitu penghapusan riba, dan yang keempat menjalankan usaha-usaha yang halal, jauh dari maisir dan global. Dari 4 prinsip demikian terlihat model perilaku muslim dalam menyikapi harta. Harta bukanlah tujuan, ia hanya sekedar alat untuk menumpuk pahala demi tercapainya falah atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Harta merupakan pokok kehidupan, seperti surah An-Nisa ayat 5 yang merupakan karunia Allah. Bunyinya seperti Islam memandang segala yang ada di atas bumi dan seisinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang dimiliki manusia hanyalah amanah. Dengan nilai amanah itulah manusia dituntut untuk menyikapi harta benda untuk mendapatkan dengan cara yang benar, proses yang benar, dan pengelolaan serta pengembangan yang benar. Nah, demikian kita dapat menyimpulkan 3 karakteristik perilaku ekonomi dengan menggunakan tingkat keimanan sebagai asumsi. Yang pertama yaitu ketika keimanan ada pada tingkat yang cukup baik, maka motif berkonsumsi atau berproduksi akan didominasi oleh 3 motif utama tadi, yaitu maslahah, kebutuhan, dan kewajiban. Dan yang kedua yaitu ada ketika keimanan ada pada tingkat yang kurang baik. Yang ketiga yaitu ketika keimanan ada pada tingkat yang buruk. Nah, di samping ini ada di antara ayat-ayat konsumsi dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu surah Al-Baqarah ayat 168 yang bunyinya, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Seperti juga surah An-Nahl ayat 114 yang bunyinya, "Maka makanlah yang halal baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah." Nah, pada kedua ayat tersebut secara tegas itu terdapat prinsip halal dan baik, prinsip ketiadaan mengikuti bawah hawa nafsu, prinsip syukur, dan prinsip tauhid. Baik, itulah tadi materi-materi tentang produksi, konsumsi, dan distribusi yang telah dibacakan oleh rekan-rekan kelompok saya. Dari materi tersebut dapat saya simpulkan, sekiranya dapat kita ambil pelajaran bahwa setelah kita sebagai pelaku perilaku ekonomi mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada di sekitar kita dalam ayat-ayat yang diterangkan dalam tulisan tersebut. Nah, mungkin itulah materi-materi dari ayat produksi, distribusi, dan konsumsi yang telah kami bacakan. Sekiranya jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.